Shalom saudaraku, hari ini kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema taat atau berontak. Teks firman Tuhan terdapat pada Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ular yang dimaksud dalam ayat ini adalah iblis atau setan. Yang datang untuk mencobai Adam dan Hawa. Iblis ini adalah malaikat yang memberontak melawan Tuhan. Dia juga memimpin pemberontakan. Memimpin pengkhianatan terhadap Tuhan. Bersama dengan para malaikat yang lain yang jatuh. Iblis mulai saat itu memasuki dunia ciptaan Tuhan di Taman Eden. Dan iblis mulai mengincar permata ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Iblis ingin menabur perselisihan antara Tuhan dan manusia. Karena dia ingin merusak gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia. Dalam ayat 1, iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Adam dan Hawa tidak boleh makan dari pohon apapun di taman ini. Fakta yang benar kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kemudian perempuan itu mengubah juga perkataan Tuhan Allah. Bandingkan antara Kejadian 3 ayat 2 dengan Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Mungkin Hawa tidak menganggap serius perintah Tuhan ini, sehingga Hawa kehilangan pemahaman yang sangat penting ini. Iblis tahu kelemahan Hawa, sehingga iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya. Dan kemudian Hawa terbuka dan menerima saran dan pernyataan dari iblis. Iblis berkata kepadanya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis mulai memberikan doktrin kepada Hawa tentang penyangkalan, adanya penghakiman atau akibatnya. Jadi iblis dalam hal ini telah berhasil memengaruhi Hawa. Dia berhasil menabur perselisihan. Dia telah mengotori dan merusak citra Allah dalam diri manusia. Hawa tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu manusia dihukum oleh Allah. Terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah Sang Pencipta. Masa depannya mengalami kesuraman dan mengalami hukuman kekal. Namun ada kabar baik. Adalah Tuhan akan mengirim manusia yang lain yang akan menang atas iblis. Bahwa Tuhan menjadikan seorang yang akan meremukkan kepala ular itu secara mutlak. Kita lihat dalam Kejadian 3:15. Dan itu tidak lain adalah rujukan pada putranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menunjukkan jati dirinya sebagai manusia dan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita penuh dengan kemenangan. Tiba saatnya Tuhan kembali ke surga. Dia mengirimkan rohnya sehingga gerejanya dapat terus membawa kabar baik kepada orang-orang di seluruh dunia. Agar mereka dapat diselamatkan dari cengkraman setan itu. Agar mereka terbebas dari kebohongan, terbebas dari fitnahan, terbebas dari adu domba. Agar mereka mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini. Suatu hari ketika semuanya itu telah selesai, juru selamat kita berkemenangan akan datang kembali
untuk menyebut saudara dan saya kepada diri Allah di surga. Siapa yang tidak percaya dan memberontak kepada Tuhan akan dihakimi karena terbukti sebagai anak-anak iblis. Sebaliknya, orang-orang beriman dan taat kepada Tuhan akan diantar menuju kehidupan kekal, ke dalam surga, ke dalam langit yang baru, ke dalam bumi yang baru yang di dalamnya terdapat hadirat Tuhan, di mana terdapat sungai kehidupan, di mana terdapat pohon kehidupan. Marilah menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.